Iya, saya mau mengkritisi pernyataan Pak Mel Atok yang di waktu lalu, waktu khotbah. Ya, boleh. Kan Pak Mel Atok mengatakan, untunglah Indonesia negara mayoritas Islam. Kalau mayoritas Kristen itu pasti jadi ini gitu kan. Ya, Nah, yang saya sesalkan gini Pak, karena saya mengerti juga karena Bapak tidak mempelajari Islamologi, betul, betul. bahwa ternyata pelaku pertama yang bergelar Nabi itu melakukan hubungan seperti itu Pak. Bapak boleh catat dalam Sunan Abu Daud 4547, Nabi sebelah itu melakukan itu, orang pertama kali yang menjadi nabi yang melakukan itu. Ya itu saya pernah bikin video reaksi juga. Ya saya sesalkan juga ya. Mungkin saya mengerti juga karena Bapak kan tidak mengerti. Sesalkan juga ya. Mungkin dan itu di framing sama mereka. Video Bapak itu diambil. Tuh pendeta aja setuju, katanya Islam paling baik begini. Itu ya. Ya saya mengerti juga karena Bapak tidak mengerti Islamologi, Pak. Betul. Iya. Ya, jadi Bapak tinggal catat saja Abu Daud 4547 bahwa sebelah punya nabi itu adalah pelaku kegiatan terlarang seksual gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMK ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama Pendeta Mel Atok itu viral karena pernyataannya yang mengatakan bangga. Bangga karena Islam adalah agama mayoritas di Indonesia. Bangga karena Islamlah satu-satunya benteng, ya, benteng dari kemerosotan moral manusia. Berkat Islam mayoritas di Indonesia, maka Pendeta Mel Atok bisa lega, bisa santai, ya, bisa santai karena selama Islam mayoritas tidak mungkin LGBT dilegalkan, tidak mungkin. Beda dengan negara-negara di luar sana, di mana kekristenan itu menjadi agama mayoritas, dan Kristen itu sangat mudah untuk berkompromi dengan hal-hal seperti itu. Bahkan, bukan hanya Protestan saja yang sudah melegalkan pernikahan LGBT. Katolik juga melakukan hal yang sama. Ya, Katolik juga sudah memperbolehkan pastor-pastor untuk memberkati pernikahan LGBT. Dan di sini Pendeta Mel Atok mendatangi Pak Bom Bom. Diundang oleh Pak Bom Bom untuk berdiskusi, tetapi malah berakhir Pendeta Mel Atok diadili. Ya, diadili oleh sang penggugat yang mempertanyakan mengapa Pendeta Mel Atok mengatakan statement tersebut. Jelas-jelas statement tersebut membuat nama kekristenan itu seakan-akan tercoreng. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang kurang hajar, ya, yang ini yang paling kurang hajar, Pendeta Mel Atok dicekoki, diberikan doktrin, penghujatan kepada Islam. Sang penggugat mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya adalah pelaku, ya, pelaku seks menyimpang yang pertama. Kalian bisa lihat bagaimana hujatan demi hujatan disampaikan oleh para Polikarpus ini, yang memang sudah terbiasa, melakukan hujatan. Karena memang mereka tuh dibuat, diset untuk menghujat. Ya, mereka ini memang dilahirkan untuk menjadi penghujat, dipilih oleh setan secara khusus untuk menjadi penghujat. Luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali kelakuan mereka ini, teman-teman. Saya nggak habis pikir, kenapa Pendeta Mel Atok bisa betah di ruangan yang isinya para penghujat seperti ini. Saya berharap Pendeta Mel Atok tidak berubah, tidak tertular virus para penghujat ini. Karena kita tahu, isi dari room Pak Bom Bom ini penghujat-penghujat kelas berat nih. Sang penggugat, Lidara, Ki Amat, CP, KW, Pisedeking. Wah, ini kelas-kelas berat nih teman-teman. Kalau menurut Pak Bom Bom, orang yang siap mati, ya siap mati untuk menghujat Islam. Padahal mereka siap mati kenapa? Karena bayarannya besar, bayarannya mahal, kan begitu. Ngeri teman-teman, ngeri kalau kita lihat. Ya, aduh, saya kalau melihat ini ya, emosi teman-teman, emosi sekali. Tapi mau nggak mau kita harus tampilkan
sebagai bukti ya, sebagai bukti bahwa Pendeta Mel Atok ini mulai terkena virus Polycarpus, mulai terjangkit. Jadi memang gejalanya itu seperti ini. Awalnya itu kita akan menolak. Orang-orang ini akan menolak hujatan-hujatan seperti itu, tapi lama-lama enjoy. Lama-lama mereka akan menerima. Malah kedepannya mereka akan ikut menghujat. Sama seperti Bu Darni. Dulu Bu Darni itu dicekoki juga kan, untuk menghujat Islam. Tapi selalu saya ingatkan, Bu Darni jangan sampai, jangan sampai, jangan sampai. Alhamdulillah, setelah kita jelasin terus-menerus kepada Bu Darni sadar. Bu Darni sadar dan menolak untuk join ke grup penghujat. Nah, itu Bu Darni. Tapi kalau Pendeta Mel Atok saya nggak tahu, karena saya lihat mulai enjoy dia. Mulai enjoy mendengarkan hujatan. Seharusnya kan sebagai seorang pendeta dia menasihati, nggak boleh ngomong seperti itu, nggak boleh membahas agama orang seperti itu. Tapi di sini Pendeta Mel Atok malah senang, ketawa-ketawa, senyum-senyum. Nah, ini yang kelewatan nih teman-teman. Ya, sebagai seorang pemuka agama, seorang pendeta, seharusnya dia menasihati kan, jangan lompat pagar seperti itu. Kalau dibilang, oh kan kalian yang duluan, ini terlepas siapa yang duluan ya, karena kan pasti saling menuduh nih. Yang sana nuduh sini, yang sini nuduh sini. Tapi sebagai pemuka agama, seharusnya Anda mengatakan ya jangan lakukan itu. Saya aja ya teman-teman. Saya kalau ketemu dengan teman-teman yang terlalu keras, mereka bilang kita kan cuma membalas, mereka yang duluan. Saya mengatakan apa? Saya bilang kalau kalian melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh para penghujat ini, apa bedanya kita dengan mereka? Kalau kita juga melakukan hal yang sama, apa bedanya kita dengan mereka? Artinya kita nggak lebih baik daripada mereka. Kan? Harusnya malu gitu. Saya bingung nih dengan Pendeta Mel Atok, dan video ini menjadi bukti ya. Kita akan lihat beberapa waktu ke depan, 1 bulan atau 2 bulan ke depan, apakah Pendeta Mel Atok akan tetap seperti Mel Atok yang selama ini kita kenal, atau dia akan berubah menjadi Polycarpus juga. Karena saya lihat dari tahun lalu ke tahun ini, Pendeta Mel Atok menjadi lebih buruk. Menurut penilaian saya menjadi lebih buruk. Tahun lalu, dia kalau bahas Islam itu masih pujian. Masih pujian. Tapi makin ke sini sudah mulai nih. Sudah mulai mencoba untuk menyerang. Bahkan kita lihat pemahaman dia tentang Islam itu kacau sekali. Kacau sekali ya. Belum lagi nanti dicekoki nih sama Polycarpus dengan doktrin-doktrinnya. Oke, kita coba dengarkan dulu nih. Kita dengarkan dulu, ini sebagai bukti ya. Iya, saya mau mengkritisi pernyataan Pak Mel Atok yang di waktu lalu, waktu khotbah. Ya, Kan Pak Mel Atok mengatakan, untunglah Indonesia negara mayoritas Islam. Kalau mayoritas Kristen itu pasti jadi ini gitu kan. ya. Nah, yang saya sesalkan gini Pak, karena saya mengerti juga karena Bapak tidak mempelajari Islamologi. Betul. Bahwa ternyata pelaku pertama yang bergelar nabi itu melakukan hubungan seperti itu Pak. Bapak boleh catat dalam Sunan Abu Daud 4547, nabi sebelah itu melakukan itu, orang pertama kali yang menjadi nabi yang melakukan itu. Ya itu saya pernah bikin video reaksi juga. Ya saya sesalkan juga ya. Mungkin saya mengerti juga karena Bapak kan tidak mengerti. Sesalkan juga ya, mungkin, dan itu di framing sama mereka. Video Bapak itu diambil. Tuh pendeta aja setuju, katanya Islam paling baik, begini. Itu ya. Ya saya mengerti juga karena Bapak tidak mengerti Islamologi, Pak. Betul. Iya. Ya, jadi Bapak tinggal catat saja Abu Daud 4547 bahwa sebelah punya nabi itu adalah pelaku kegiatan terlarang seksual gitu. Ya, gitu ya Pak. Ya, terima kasih. Bapak siapa nih? Bapak Sangge Sang penggugat. Sang penggugat, Pak. Ya, Bapak Sang Penggugat. Memang saya tetap layar teman-teman. saya respon dulu, Pak. Suara apa nih Pak Bom? Oke, saya respon Bapak Sang Penggugat. Ya, jadi memang
waktu saya mengatakan itu, saya lihat banyak respon, baik dari mereka maupun khusus dari orang Kristen. Dan saya tahu banyak orang Kristen yang mengkritisi saya dan saya menghargai. Tapi memang saya juga kemudian memberikan alasan kenapa saya melakukan itu. Saya mengatakan itu, saya memang sedang ada satu gaya saya, yaitu untuk membangkitkan kita umat Kristen, karena pengalaman saya tidak sedang melihat orang lain, tapi saya suka memperhatikan diri dulu, Pak Sang Penggugat. Jadi karena konteksnya di daerah saya itu bahkan yang orang-orang tertentu yang sudah melayani dan lain sebagainya, tapi masih bermain-main di situ, tidak mau bertobat, lalu menganggap pokoknya pelayanan tetap jalan, dan beberapa di antara mereka memang akhirnya mengalami kematian yang mengerikan. Dan ditambah lagi ketika saya atas izin Tuhan, saya pergi ke Australia, Amerika, dan di situ pergumulan itu begitu hebat, Pak. Jadi saya tidak sedang melihat masalah orang lain, saya tidak sedang mau menyoroti itu. Mungkin ada orang lain yang mau membahas itu, silakan. Tapi konteks waktu itu adalah satu sindiran saja sebenarnya. Seperti kalau Tuhan Yesus bilang, kalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga. Maka saya menyebutkan istilah itu karena memang faktanya, Bapak, seperti kita tahu pernah ada di PGI juga, sempat memberi sinyal-sinyal seolah-olah mau menerima pemberkatan sejenis. Nah, yang saya soroti di sana, yang saya mau cut dengan istilah itu adalah supaya kita Kristen tuh malu gitu loh. Kita ini sudah minoritas di Indonesia. Kita jangan berkiblat kepada Kristen mayoritas di luar Indonesia. Ya, dan faktanya sudah ada, Pak. Faktanya memang sudah jelas bahwa pemberkatan sejenis itu banyak. Saya pergi ke Rhode Island, itu saya khotbah di mahasiswa-mahasiswa Papua yang kuliah di sana, Pak. Di sana mereka tidak bisa ke gereja lagi karena gereja sudah pakai bendera LGBT semua, Pak. Nah, maka ada teman saya pendeta GPDI dari Los Angeles, namanya Papa Pendeta Daniel Pangau. Orang-orang pendeta gereja Indonesia di LA tahu beliau. Kebetulan saya selesai dari LA, saya dan istri pelayanan di Philadelphia. Lalu kemudian kami ditelepon dan saya dan istri bersama Pak Daniel Pango kita berangkat ke Rhode Island. Dan di situ saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa waduh, kenapa gereja jadi begini. Makanya saya menyuarakan itu di Indonesia dengan tujuan sebenarnya untuk membendung orang Kristen Indonesia dalam konteks penularan LGBT ini atau sikap kita kepada LGBT jangan sampai seperti gereja-gereja Kristen di luar sana. Itu sudah legal, Pak. Laki-laki diberkati dengan laki-laki. Nah, maksud saya begini loh. Oke lah, bapak-bapak punya satu panggilan mungkin atau satu terobosan pelayanan untuk yang mereka pakai istilah menyerang, lalu bongkar bangkir kitab suci orang, itu terserah lah. Tapi kalau saya memang dalam khusus video itu saya memang sedang secara jujur menyindir supaya orang Kristen kita hati-hati. Jangan sampai kita kebablasan. Itu sih bukan sedang puji-puji orang Islam atau tidak. Saya hanya mau kasih tahu orang Kristen, orang Islam di Indonesia khususnya, tentu
yang pelaku LGBT mungkin dari semua agama ada. Tetapi maksud saya, kok Kristen ini jadi longgar sampai ada itu yang saya persoalkan tuh tahun berapa? Mungkin Pak Bom dan teman-teman tahu. Itu ada surat edaran kalau nggak salah dari PGI untuk mempertimbangkan itu gitu loh. Jadi seolah-olah mau welcome, kita terima orangnya, tapi kita tidak bisa kompromi dosanya. Makanya kalimat itu keluar untuk sekedar menyadarkan kita sudah minoritas, jangan bikin malu gitu loh. Kita bukan hanya masalah bisa berkhotbah atau apa, tapi kan harus ada keseimbangan antara apa yang kita khotbahkan dan perilaku. Karena kalau hanya bisa khotbah, bisa menyanyi, bisa segala macam, termasuk bisa debat. Tapi kalau perilaku kita buruk kan ini kan memalukan. Jadi disitulah latar belakangnya. Saya juga tidak kemudian, saya sudah pernah bikin klarifikasi di live channel YouTube saya, bahwa yang saya maksudkan itu ialah di Kristen ajaran menentang dosa itu begitu tegas. Mau di Ulangan 18, mau di Roma pasal 1 dan seterusnya, Korintus, Yudas. Tapi kok banyak Kristen bukannya pegang prinsip Alkitab, malah mau alasan HAM lah segala macam. Jadi saya tidak sedang memuji-muji agama lain di situ, tapi intinya membandingkan supaya kehidupan keagamaan kita jangan sampai lebih buruk dari orang lain. Itu sih Pak maksud saya. Tuhan berkati. Baik, haleluya. Terima kasih banyak. Ini yang Pak Bom bilang. Teman-teman semua. Ya. Nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Bisa saya tanggapi langsung Pak Pendeta Melato. Mumpung saya masih ingat apa tadi yang dinarasikan. Oh ya, perkenalkan diri dulu. Beliau. Iya. Shalom Pak Pendeta. Halo Pak. Iya, saya dari Kristen Prince ya. Tadi mau nanggapin tadi kenapa menjadi kita pernah ketemu di Surabaya, Pak? Enggak, saya tak pernah ketemu sama orang, Pak. Saya di goa-goa. Bercanda. Never. We never met. Kita nggak pernah ketemu sebelumnya. Oke, beliau di Jerman, Pak. Beliau di Jerman. Oh, sorry. Saya pernah ketemu di Surabaya sama Christian Manurung. Saya pikir Bapak. Oh, bukan. Nah, jadi dalam kasus tadi, memang kita dalam Alkitab memang tegas, nggak boleh namanya LGBTI, ya. Dan juga di dalam pemberkatan nikah nggak ada ini hukumnya. Tetapi ada beberapa gereja melakukan ini. Nah, ada beberapa perlu kita perhatikan, ya. Satu, kenapa sampai di negara-negara barat ataupun negara-negara Amerika ada melakukan pemberkatan ini? Ini karena tak lain adalah hak. Mereka lebih meninggikan hak ajasi manusia dibandingkan ayat Alkitab ataupun kepemerintahan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Contoh, ada seorang laki-laki sama laki-laki. Di sana itu ditinggikan adalah hak ajasi manusia. Jika kita melanggar HAM seseorang, kita akan kena hukum. Nah, lalu laki-laki sama laki-laki ini ingin minta pemberkatan nikah di gereja. Gereja sebenarnya menolak. Tetapi mereka berhak untuk bahagia. Lalu mereka melaporkanlah hasil ini karena tidak ada memberkati mereka, melaporkan hal ini ke pemerintah. Pemerintah nggak bisa bilang apa. Memang seperti itu hukumnya. Hak ajasi manusia harus dilakukan. Maupun itu menabrak atau tidak menabrak akidah Alkitab, itu urusan nomor 2. Karena kan negaranya kan bukan negara dalam arti kayak apa ya, pemerintahan dalam Alkitabiah, kan seperti itu. Mereka kan bukan negara agama, bukan negara agama. Nah, jadi oleh sebab itu adanya pemberkatan ini sekonyong-konyong karena terjadi ingin menjunjung tinggi HAM itu. Ya, jadi kesini gaya bahasa orang penghujat agama Kristen ini mengatakan, menyampaikan ini loh Kristen, kalian itu pelaku LGBTI. Padahal tidak seperti itu yang terjadi. Banyak loh kasus yang terjadi. Pendeta ingin meneriakan supaya tidak ada LGBTI di Amerika. Malah pendeta itu ditangkap. Karena apa? Ini melanggar HAM. Itu loh. Jadi kasus ini jangan dibawa ke kasus yang ada di negara kita. Kalau kita kan jelas-jelas tidak boleh ada LGBTI.
ya kan, nggak boleh. Nah, jadi dalam kategori ini karena negara-negara bagian Eropa atau Amerika yang lebih meninggikan, menjunjung tinggi HAM ini, inilah yang menjadi permasalahan di negara mereka. Bagi kita bermasalah, bagi mereka tidak masalah. Tetapi bagi mereka yang Alkitabiah ini masalah. Nah, itu loh. Ya, jadi negara Amerika yang mereka berpikir Alkitabiah ini masalah, tetapi bagi keseluruhan mereka yang lebih mencintai tanah air mereka, mereka itu lebih mencintai Amerika dibandingkan Alkitabiah. Aku lebih baik mati karena negara daripada mati karena agama. Itulah Amerika contohnya, contoh di Eropa juga begitu. Aku lebih baik mati patriot daripada aku mati dalam pengujian agama. Jadi hal seperti ini yang perlu teman-teman ketahui, bahwasanya tidak ada satupun ayat Alkitab untuk mendukung ini pernikahan dalam satu jenis LGBT, ya, tidak ada. Dan Tuhan juga mengatakan dalam firman Tuhan mengatakan pemburit tidak masuk dalam kerajaan surga. Seperti ini contohnya yang LGBT, ya teman-teman dalam live chat ya, supaya paham kenapa hal ini bisa ada di negara sono kan gitu. Ya, sedemikian Pak Pendeta yang perlu saya tambahi, teman-teman bertambahi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi menarik Pak Christian. Nah, kalau konteks mungkin di luar negeri seperti itu. Nah, yang menjadi soal ini di Indonesia tidak ada seperti itu, tapi memang ada pergerakan berupaya untuk melegalkan, Pak. Saya tahu persis. Makanya di beberapa kota itu sampai mereka mau mengusulkan, dan ini saya langsung berurusan, makanya kemarin saya bikin satu acara khusus mereka-mereka yang mantan LGBTI, sadap istilahnya LGBTI ya. Mereka-mereka yang sudah dipulihkan oleh Kristus itu, saya undang, nama mereka apa istilahnya tuh? Transformasi hidup, life transformation atau apa, di Jakarta mereka. Dan memang mereka itu yang sampai sudah kena HIV segala macam, tapi disembuhkan Tuhan. Dan mereka ini kemudian melakukan satu satu pergerakan untuk menjangkau. Sedangkan kelompok yang ingin melegalkan ini akhirnya mau hantam mereka, Pak. Jadi peperangan di antara mereka juga ngeri, Pak. Ini hal yang juga tidak bisa kita hindari. Ini yang kita hadapi sebagai rohaniwan Kristen. Nah, itu yang saya sayangkan. Kalau konteks luar negeri seperti yang Pak Christian bilang, ya mungkin seperti itu sudah. Tapi di Indonesia kok kita tidak ada pemerintah yang bikin aturan seperti itu, kok kita justru mau melegalkan. Bahkan ada usulan tuh mau bikin toilet harus 3. Satu ada gambar pakai celana, satu pakai rok, satu setengah celana, setengah rok. Nah, ini kan masalah. Jadi saya ini memang itu yang melatar belakangi saya bicara tadi. Makanya Pak sang penggugat kritisi saya terima, tapi saya juga perlu kasih tahu apa yang melatar belakangi saya bicara itu. Saya berhadapan langsung dengan kelompok seperti itu dan aduh kasihan sekali. Apalagi minta maaf Pak Christian, ada beberapa orang pendeta yang mungkin lulusan dari Eropa, akhirnya mereka bawa pemahaman liberal seperti itu ke Indonesia sini, Pak. Dan itu bisa lihat dari komentar-komentar mereka. Bahkan mau di ibadah tuh bikin liturgi khusus LGBTI dan lain sebagainya. Kami ini tidak ada benci orangnya, sama sekali tidak, Tuhan tahu. Yang kami mau serang adalah ya tanda kutip penularannya. Karena kita ini kan punya anak, punya cucu, punya ponaan, punya segala macam. Kita tidak bisa tutup mata. Jadi peperangan rohani ini banyak lini. Kalau Pak Bom dan tim kayaknya spesialisasinya memang sudah di sini ya. Tapi sebenarnya peperangan rohani itu banyak hal. Kenajisan, kekotoran itu banyak sekali ya. Jadi sebenarnya orang khotbah menyerang dosa itu jenis menyerang. Ya, orang kalau khotbah sampai di depan pejabat apa dia berani tegur, pejina, koruptor segala macam, menurut saya itu juga penyerang. Itu yang Pak Bom kutip ayat tadi itu tafsirannya luas sebenarnya.
ya yang membela dan menyerang dalam 2 Korintus tadi. Itu benar, tapi ingat menyerang itu bukan hanya serang satu kelompok atau apa. Pokoknya semua yang melawan firman kita hantam. Itu menyerang, definisi menyerang begitu. Itu dari saya, makasih. Oke, baik Bunda Hana, komentarnya biarkan saja, yang penting kita jaga yang spam kita hapus. Supaya ada peraturan ada yang mau bertanya, silakan. Oke, habis ini Pak Babel Dara, baru Pak Kiamat. Oke, lalu habis ini Kiamat ya. Oke. Elia Maron mana Elia Maron? Saya tambahkan begini, memang apa yang dikatakan oleh Christian Prince itu benar adanya. Ketika saya di Los Angeles juga, Pak, September tahun lalu, ke gereja, itu ada gereja, saya diundang ke sana, saya memberikan khotbah di sana, dan ketika saya tanya tentang LGBT ini, ya memang mereka dalam keadaan yang dilematis. Karena memang negara-negara sekuler ini, seperti Amerika dan lainnya ya, yang memang memberikan kesempatan itu ya mereka terbentur dengan HAM. Karena memang di setiap negara itu ada peraturan HAM. Dan sebenarnya mereka memang tidak mau. Mereka mati-mati nggak mau untuk melegalkan itu. Tetapi ketika itu pilihan mereka hanya 2. Mereka dilaporkan dan mereka disidang di dalam konteks HAM, ya, atau mereka menabrak ini, mereka akan berhadapan dengan sinode gerejanya. Itu loh Pak Melato. Jadi memang dilematis sekali. Bagi mereka, khusus di Amerika dan mungkin di negara-negara seperti Jerman, seperti Belanda, ya, yang mereka memang open minded, ya, mereka memang terbentur di undang-undang HAM ini, karena Amerika dan negara-negara Eropa itu memang menjunjung tinggi HAM ini, ya, jadi memang dilematis sekali mereka. Akhirnya mereka harus melaksanakan itu walaupun itu bertentangan dengan norma-norma Alkitabiah, seperti Pak Melato katakan, ya. Artinya mereka di dalam melaksanakan ini akhirnya mereka harus 2, mereka berhadapan dengan hukum, mereka berhadapan dengan Tuhan, kan begitu Pak Melato ya, teman-teman. Kenapa? Tidak sesuai dengan Alkitab, dan itu dilarang sekali ya dalam Alkitabiah ya, di Alkitab ya, ayat-ayat Alkitab banyak ya, mungkin sudah tahu semua, tapi itu fakta dan nyatanya. Nah, kita mengatakan bahwa hanya di kita, tidak, di Islam sendiri mereka ada, walaupun mereka berusaha sekeras mungkin. Saya ada video-videonya, nanti saya tunjukkan. Bahkan di Indonesia, mereka melakukan dan melegalkan perkawinan sejenis, ya, oleh ustadznya. Sebelum mereka menikah, mereka membacakan Al-Fatihah. Kemudian di Mekah ada perkawinan sejenis. Akhirnya diburu polisi, dicari. Dan akhirnya setelah kita berbicara bukan Kristen ya, tadi kita sudah di mereka sendiri itu, di Arab Saudi saja datanya 25% pemuda di Arab sana, Mekah, itu LGBT. Itu yang mengeluarkan statement departemen kependudukan mereka sendiri. Dan itu teman-teman terpopuler ya, minta maaf. Itu merupakan satu ketakutan bagi mereka juga gitu, Pak Melato. Jadi benar di sini kasus ini bukan hanya di Kristen. Nah, saya sih memang tidak mau menyalahkan Pak Melato, tapi memang di Indonesia ini karena tidak ada undang-undang HAM, belum ada ya, maksudnya belum ada, walaupun undang-undang HAM ada, tapi belum ada kesan ke situ ya. Dan mudah-mudahan pendeta-pendeta di Indonesia tidak mau melakukan itu, gitu. Tidak mau ya, jadi begini Pak, melaksanakan pernikahan
LGBT ini, gitu Pak Melato. Silakan Pak. Ya, jadi begini Pak Lirai TV, kalau mau ikut firman Allah sih Tuhan bilang begini, kalau kita pergi memberitakan Injil, orang tidak terima, kebaskan debu, pindah. Jadi kalau pendeta-pendeta itu kalau mau ikut firman, kalau mereka dilema dengan mereka atau sinode, ya syaratnya keluar. Tak usah pelayanan di situ, orang lain lebih butuh, supaya jangan buang mutiara di babi. Kalau saya, andai kata terjadi di Indonesia, Pak. Di Indonesia ya, kita bicara di Indonesia ya konteks ini. Oh, di luar negeri, oke. Enggak, maksud saya yang pendeta-pendeta luar negeri itu, kalau mereka memang mau ikut firman, ya berhenti aja jadi pendeta. Pelayanan kan tidak harus pendeta, Pak. Karena repot kalau hanya alasan. Saya setuju dengan pendeta Melato. Mantap Pak Pendeta, saya setuju. Ya, lebih tidak aja. Iya, andai kata begini, Pak. Saya juga. Pak Bambang, betul. teman-teman. Iya. Ini enggak, kalau saya prinsip begini, andai kata di Indonesia, kita berharap sih tidak. Tapi kalau memang di Indonesia, jujur aja nih, bukan berarti Islam lebih benar atau apa, bukan itu maksud saya. Tapi karena konteksnya Indonesia mayoritas Islam, ya, jadi kelihatannya masih itu yang saya maksudkan dulu, bahwa karena mayoritas ini maka pemerintah juga Islam, apa semua Islam, jadi mereka kan ada hukum itu. Nah, maksud saya kalau kita yang walaupun minoritas tapi hukum kita juga jelas yang melarang LGBTI ini, jangan kita yang kecolongan duluan gitu loh. Karena faktanya memang sudah kecolongan, Pak, itu sudah ada tuh, cek aja di internet. Waktu PGI mau kasih edaran bilang diduga atau ada kesan ke sana, ya itu menurut saya melemahkan, dan saya salah satu yang ribut waktu itu. Saya bikin konten, saya taruh semua tuh. Jadi menyerang nih memang banyak hal, bukan cuma menyerang seperti apa. Pokoknya saya punya prinsip, kalau sudah remehkan firman Allah, saya tidak pusing orang. Contoh aja, kalau andai kata Pak Lurai, Pak Dian misalnya, kalau ada di Indonesia begitu dan semua sinode harus memberkati, katakanlah sinode saya akan keluar dari sinode itu. Pasti saya keluar. Saya tidak akan mengabdi di sinode. Setuju. Mantap itu. Mantap. Ya. Karena kita tidak tahu ke depan Indonesia ini bagaimana. Itu yang harus diambil. Bapak, Roma 14 ayat 8 Bapak. Jikalau kita hidup untuk Tuhan. Jikalau kita mati untuk Tuhan. Baik kita hidup atau mati, kita milik Tuhan. Haleluya. Begini-begini yang kita keras Pak Pen. Kita berjumpa pada firman Tuhan. Maksud saya begini Pak Melato. Saya begini. Shalom Bapak sekalian. Shalom Pak Kiamat. Shalom. Ya. Pendeta, sebentar 1 menit Kiamat. Jadi memang yang tadi saya sampaikan dengan Pak Krin Sipi sampaikan, itu yang terjadi realita di luar. Dan mereka mungkin tidak berpikiran seperti Pak Melato. Kalau mereka lebih baik mereka keluar dari situ, tetapi ada efek hukum yang harus mereka jalani Pak Melato. Walaupun mereka sudah keluar dari gereja. Lirai, apa kalau mereka mengundurkan diri, saya tidak mau jadi pendeta lagi, itu juga dihukum? Hukum, tetap hukum jalan Pak. Karena mereka sudah melanggar hak azazi orang. Nggak, ini mereka itu minta berhenti jadi pendeta. Mereka tidak mau kalau mereka benar, mereka minta berhenti dari pendeta, dari sinode mereka keluar dari gereja itu, tidak jadi pendeta kan Pak? Keluar dari gereja itu. Betul, ya. Keluar mereka, tidak jadi pendeta lagi. Iya, tetapi hukum yang mereka sudah langgar, tidak mau menikahkan itu, dia akan dilaporkan. Tidak mau. Walaupun dia sudah keluar, dia tetap harus menjalani hukum, gitu loh Pak. Gitu. Kecuali dia mengundurkan diri sebelum ada permintaan itu. Itu langsung keluar, begitu Pak. Iya, itu boleh. Tapi ketika orang itu sudah mengajukan, seandainya ke Pak Melato, saya mengajukan Pak Melato pendeta ini supaya Anda meresmikan kami sebagai pasangan LGBT. Terus Bapak menolak. Nah, itu udah sebagai satu penolakan dan itu mempunyai efek hukum. Itu loh Pak.
gitu loh Ya, Pak. Dan boleh. setelah itu kan pasti keluar kan, gitu loh. Ya itu Pak Melatok. Jadi dilematisnya di situ. Memang saya setuju yang Pak Melatok katakan. Oke, silakan Kiamat. Iya. Ya, shalom Pak Bombom. Instruksi ya. Ini apa? Tolong Iya. yang di bawah dibantu tap-tapnya dulu ya, layarnya ngelek-ngelek. Tolong dibantu ya, karena Iya. ini ada 1K tapi yang tap-tap cuma 1-2 orang. Kerjasamanya ya Iya, teman-teman. tolong Terima tap-tap kasih, ya. Tuhan Yesus memberkati. Lanjut. Ya, tolong tap-tap yang di Iya. bawah ya, yang kencar tap-tapnya ya. Baik. Lanjut. Iya. Wah, ini luar biasa ya. Saya mendengarkan ini terpana pembahasannya. Boleh Pak Bombom saya izin diperbesar. Jadi Iya. saya mau pembahasan Sebentar ya. netral. Sebentar, Pak Pendeta Melatok keluar ya. Oh, Pak Kita lihat Pendeta Pak Pendeta Melatok keluar sebentar. Terlempar dia. Sinyalnya tadi nge-lag tadi Pak Pendeta. Ya, Ada tulisannya nggak tadi? mudah-mudahan tidak. Hah? Ada tulisannya nggak di layar Bapak itu? Enggak. Tidak. Beliau sudah ada di bawah. Saya ada undang dulu, saya undang dulu. Sudah naik kayaknya. Beliau sudah masuk kan? Gimana? Coba tolong lihat di bawah. Sabar Kiamat. Saya sudah undang beliau tapi belum naik ya. Belum ada ya. Pak Pendeta Melatok kalau ada di bawah tolong komentar, minta permintaan ada gambar manusia 2 itu. Pilih saja Pak Pendeta Melatok. Ya ada gambar manusia. Pilih saja. Oh sudah ada. Nggak ada di sini. Nggak ada di layar ini. Pak Pendeta keluar dulu, turun dulu Pak. Nggak ada di layar kita. Pak Pendeta turun dulu, udah. nanti masuk lagi. Sudah. Iya, udah. Oh nggak kelihatan ya? Iya sudah turun. Oke. 2, 4, 6, 8. Oh iya. Oh Pak Pendeta nggak ada. Pak Pendeta keluar dulu sendiri, keluar dulu. Pak Pendeta konfirmasi Turun dulu. keluar dulu, tekan kembali, kalau enggak X kanan atas, X tanda kanan atas, konfirmasi. Nah, setelah keluar nanti join kembali, biar ada foto Bapak di layar Pak. Coba Pak Pendeta keluar dulu ya. Kok bisa begini ya? Sinyal Pak, sinyal. Tadi nge-lag tadi. Sinyal Pak Metoknya tadi kurang Iya. ini. Nggak apa-apa. Ya, udah keluar ya Pak Metatok ya. Habis itu minta permintaan lagi, baru join kembali Pak. Biar enak Pak. Nanti Pak ada suaranya, ada orangnya. Tindis yang itu Pak Pen, tindis yang ada gambar manusia biru dan merah. Saya lihat dulu ya. Oh ada. Nah ini baru mantap. Oke. Oh haleluya. Signalnya beliau ya. Mana yang mau dibesarkan? Sabar. Saya. Pak Pendeta Mehal itu signalnya ya kurang bagus ya. Oke. Salam Pak Pendeta. Oh signalnya merah ya. Salam. Oh ya salam. Oke. Kiamat silakan Kiamat. Jadi Pak Pendeta Melatok inilah para apologet. Kami berkumpul ini yang anak-anak Tuhan yang sangat luar biasa Pak Pendeta. Mereka ini menginjil sangat luar biasa. Mereka memperkuat iman Kristen. Dan puji Tuhan Pak Bobom turun di dunia TikTok. Baru bulan 9 aktif sampai hari ini puji Tuhan. Pak Bobom dibantu oleh anak-anak Tuhan Islamologi. Di channel saya sudah lebih 50 Pak yang percaya. Dan mereka ada yang pulang. Sudah 50 jiwa dan mereka ini membantu hamba-hamba Tuhan. Mereka ini sangat luar biasa. Jadi kita bersyukur memang tugas-tugas mereka ini sangat luar biasa. Dan kita harus dari Babet Lidara tolong dimut kah? Ya. Dan kita harus bersyukur karena mereka ini membantu dalam pelayanan sangat luar biasa, khususnya berapologet. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka, keluarga mereka, sehingga mereka
lari ke sana lari kemari begitu Pak Pendeta Melato. Oke, ini salah satunya yang anak Tuhan yang sangat luar biasa, namanya kiamat. Jadi dia namakan kiamat untuk dia beri kiamat kepada kadal gurun Pak Pendeta. Iya. Oke, silakan kiamat. Ada yang ganteng, silakan. Iya, ini ada poin penting ya, bahkan sangat penting yang saya sampaikan, tapi boleh minta tolong di mute sebentar, soalnya ada doubling. Oh, Pak Pendeta Melato. Saya mau dulu Pak Pendeta ya. Pak Pendeta Melato, signalnya nggak bisa dulu ya. Oh, sudah. Ya, silakan. Tes. Oh, masih Pak Bomba. Oke, thank you ya. Saya sebentar saja, tapi ini poin-poinnya sudah saya siapkan dan saya kira ini akan jelas ya. Oke, jadi begini, saya sepakati dengan apa yang sudah didiskusikan dari tadi, dan saya kira kalau kita berdasarkan Alkitab, nggak pernah ada ajaran dalam Alkitab itu mendukung yang namanya pelangi, ya. Kita bisa lihat di dalam Kejadian 2 ayat 24 saja, di sini dikatakan gini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi ini laki-laki dengan perempuan sejak awal. Bahkan Tuhan Yesus pun juga mengulang hal ini ya di dalam Matius 19 ayat 5 ya, laki-laki dengan perempuan. Begitu juga Rasul Paulus pun juga mengajarkan yang demikian, rabi kita. Nih, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Siapa dia? Yang sesat, cabul, penyembah berhala, penjinah, banci, orang pemburit, ya. Ini pencuri, kikir dan seterusnya. Ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi saya kira standar kita ini harusnya Alkitab ya. Jangan sebut BC, bahaya, jangan sebut BC. BC itu jangan disebut, bilang aja BL ya. Okay. Tadi Pak King David sudah di ban jemput itu, jadi jemputnya BC aja. Oke, BC. Ya, jadi saya kira ketika kita konsisten dengan apa yang dijelaskan, ini kita tidak akan menyimpang gitu. Nah, sekarang yang harus dibedakan mana gereja yang benar, mana gereja yang sesat, mana yang dimasuki oleh hukum-hukum yang kemudian gereja itu harus tunduk dengan negara, atau barangkali juga ada gereja-gereja yang mulai meliberalkan diri ya. Kalau kita bisa nanti pelajari kok bisa seperti itu. Nah, itu nanti pembahasan secara khusus. Yang penting di sini jelas Alkitab clear, Alkitab nggak pernah mengajarkan pelangi itu sendiri ya. Nah, sekarang yang menarik, karena kita tadi membahas tentang Indonesia terlebih dahulu ya, kita lihat ya, ternyata kalau kita lihat populasi, ini 2019, ini dijelaskan populasi pelaku pelangi ini terbanyak ternyata berada di Sumatera Barat. Nah, kita lihat Pak, Sumatera Barat ini statistiknya seperti apa, statistik agamanya. Di sini ternyata Sumatera Barat adalah rumah bagi etnis Minang, ya, dan Mentawai, walaupun wilayah adat Minang sendiri lebih luas dari wilayah administrasi dan seterusnya. Dan di sini kemudian dijelaskan Pak, penduduknya sebanyak 5,7 juta jiwa dengan mayoritas Islam. Nah, kalau kita lihat lagi ya, di sini di bawah 5,3-nya itu Islam, 79.000-nya Kristen, 46.000-nya ini Katolik ya, Roma. Terus di sini kita lihat perbandingannya antara Islam dengan Kristen. Makanya mayoritas pelangi ini di Sumatera Barat yang mayoritasnya Islam. Nah, jadi kita di sini jangan berspekulasi dulu. Oh, berarti ajaran Islam begitu ya pelangi ya. Ini yang harus dipelajari, Pak. Ya, saya yakin kalau teman-teman tahu siapa saya, pasti tahu bagaimana kajian-kajian saya, dakwah saya. Kenapa kok Muslim begitu takut sama saya ya? Kok banyak ulama-ulama kok takut ya debat sama saya? Ini yang mau saya sampaikan supaya kita orang Kristen ini jangan mau dibodoh-bodohi sama kadal gurun. Nggak pantas. Orang Kristen 64,5% pre-Nobel itu orang Kristen. Islam berapa? 0,8. Silakan dicek ya. Nih ya, silakan dibaca saja. Saya nggak mau mentafsirkan, silakan dibaca surah Ar-Rum ayat 21
Nih ya. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia Allah ya menciptakan pasangan-pasangan. Berarti pasangannya manusia itu manusia ya. Jadi pasangan-pasangan untukmu yaitu manusia dari jenismu sendiri. Silakan mikir. Manusia terus jenisnya manusianya apa? Laki-laki kah? Perempuan? Kok kalau jenisnya sendiri jadi apa? Silakan dipikirkan. Tapi saya nggak sesimpel ini. Jelas kajiannya tidak sesimpel ini. Kita lihat di dalam riwayat hadits ya. Ini kok tiba-tiba ketutup hadisnya. Sebentar. Saya bukakan. Atau kitabnya juga saya sudah indikan siapkan ya. Jadi tolong dicatat supaya mereka yang nggak paham itu nanti akan paham. Nih. Di dalam Bukhari 654 di sini derajat hadisnya ijma ulama sahih. Di sini dikatakan gini. Dia masuk menemui Utsman bin Affan radhiyallahu anhu saat ia terkepung lalu berkata, "Engkau adalah pemimpin kaum muslimin namun engkau tengah mengadakan kejadian seperti yang telah kami saksikan. Sedangkan sholat akan dipimpin oleh imam yang terkena fitnah dari kami jadi khawatir terkena dosa." Maka Utsman berkata, sholat adalah amal baik yang dilakukan manusia. Oleh karena itu, apabila orang-orang melakukan kebaikan dengan mendirikan sholat, maka berbuat baiklah sholat bersama mereka. Dan jika mereka berbuat keburukan atau kesalahan, maka jauhilah keburukan mereka. Nah, terus di sini dijelaskan, Az-Zubaidi berkata, Az-Zuhri berkata, kami tidak membenarkan sholat bermakmum di belakang seorang BC ini, kecuali dalam keadaan sangat terpaksa. Pertanyaan saya, boleh nggak pendeta dalam keadaan yang terpaksa pendeta ini pelangi? Saya kalau sebagai jemaat Pak, tiba-tiba waktu itu pendeta berhalangan hadir, terus akhirnya ada pelangi. Ini Bukhari berapa bro? Bukhari berapa bro? 654 Pak. Nanti saya bukakan siarahnya. Aduh, udah gak usah. Sorry. Gak usah terlalu ke dalam. Cukup kita tahu aja, jangan. Di sini ada Pak Pendeta Melato. Tenang Pak, tenang. Saya paham. Paham ya, oke. Iya. Saya mempelajari ini dan yang Muslim nggak ada satupun yang bisa membantah. Ya, jadi saya nggak sembarangan di sini. Ya, ini dilakukan oleh profesional, tenang saja. Jadi gini, di sini kalau seandainya ya teman-teman atau respon saya lah, ada tiba-tiba pendeta naik dia pelangi, percayalah saya tendang suruh keluar dia. Lebih baik pindah ya ibadah di gereja lain gitu ya sementara gitu misalkan. Nah, nggak sampai di situ ya pembahasannya. Ini saya sudah bukakan siarah. Apa itu siarah hadis? Itu bicara tentang tafsir ya. Nih saya bukakan ya. Jadi kalau Bukhari itu nanti membaca tafsirnya di Fathul Bari dari Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Ini jilid 4 ya. Tadi penomorannya kan 654. Ini saya ajarin sedikit ilmu hadis ya. Di sini kan penomorannya 654. Tapi kalau mau membaca sarahnya di Fathul Bari, lihat nomor yang bawah nih, 695. Ya. Jadi cek di sini cari nomor 695. Jadi halamannya di sini. Halamannya 322 ya. Nomornya ini 695. Isinya sama plek. Ya. Di sini dijelaskan Az-Zubaidi berkata, Az-Zuhri berkata, kami berpendapat tidak boleh sholat di belakang W ini kecuali karena terpaksa. Jadi ini ajaran kecuali Pak Muslim ini. Nah, di sini ternyata sebagai apa itu? Yang tadi dijelaskan udah jelas sebetulnya. Tapi di sini saya tunjukkan langsung dari keterangan hadisnya, dari tafsirnya. Ternyata ini adalah imam masjid yang megang kekuasaan tertinggi. Imam masjid Pak, imam masjid ini pelangi. Kepaksa nggak apa-apa lah. Ini mereka Pak. Jangan kita minder sama oknum-oknum Kristen. Itu bukan Kristen. Alkitab nggak ngajarin seperti itu. Masuk neraka kalau dalam Kristen. Kalau mereka nggak apa-apa lah, kepaksa. Jodohnya dari jenisnya sendiri. Silakan dipikirkan, harus kritis. Yang kedua, yang penting dan teramat penting. Al-Baqarah 223. Ini menangis. Semua ulama akan menangis. Kiamat sebentar bro, sebentar. Itu ya. Yang tadi lo buka hadis Bukhari itu 654 itu sudah dilakukan
Iya. Itu sudah dilakukan ya. Itu jadi waktu itu orang-orang Islam itu sedang sholat di bawah imam yang ban. Karena kalau kita cermatin ya, di sini ada kata gini kan, engkau adalah pemimpin kaum muslimin, namun Tuhan tengah mengalami kejadian seperti yang kita saksikan. Ya, seperti yang kita saksikan, sedangkan sholat akan dipimpin oleh imam yang terkena fitnah. Imam yang terkena fitnah itu adalah imam yang ban, dan itu sudah terjadi di zaman Utsman. Itu udah terjadi ya. Jadi itu kias berapa tadi bro? Kias berapa tadi? Kias berapa tadi? 30-21. Maka itu Azuri menyatakan bahwa boleh 654 itu. Arum 21 Pak. 65 ya. Kalau Qurannya Arum 21, Bukharinya 654. Oke baik, terima kasih. Belajar. Oke, kiamat sudah terjadi ya. Sebentar. Mungkin kita bisa. Ya, oke. Jangan terlalu lama ya untuk kita. Ini poin penting ya, mumpung begini. Waktu saya tidak banyak. Ya, Pak Pendeta Melatok waktunya nggak banyak, jadi nanti kiamat sebentar. Ada persiapan materi untuk khotbah. Iya, untuk mau khotbah jadi sebentar. Oke, kita tanya Pak Pendeta Melatok dulu. Jadi teman-teman satu-satu mungkin. Kalau seperti itu, saya izin pamit dulu ya. Oke, baik ya. Oke, terima kasih ya. semua, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, salam. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin ada masukan untuk ini ya, karena malam hari ini kita yang penting sudah ini. Ya, untuk Pak Pendeta Melatok, Pak Bobom. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Ngeri teman-teman. Ngeri ya. Miris sekali kita melihat yang seperti ini. Kalian yang nilai sendirilah bagaimana kelakuan mereka. Dan saya nggak habis pikir juga sih. Kalau kalian tanya kepada saya ya, umat muslim itu banyak yang menghindari untuk membahas yang beginian. Karena tidak populer. Ya, tidak populer yang beginian. Tapi di sini saya ingin katakan bahwa saya harus kasih tahu. Saya harus tunjukkan video ini. Supaya ada bukti. Supaya teman-teman Kristen di luar sana melihat bahwa apa yang dilakukan oleh umat muslim ini hanyalah mengcounter, hanya meluruskan, hanya melawan para penjahat-penjahat seperti ini. Jadi kami di sini hadir ya, untuk melawan kezoliman, hujatan dari para Polycardos. Mereka ini bukan Kristen. Berkali-kali saya sampaikan, mereka bukan Kristen, mereka Polycardos. Mereka adalah orang yang menggunakan agama Kristen untuk mencari keuntungan bagi mereka. Kalau Pak Bom dengan bangga mengatakan ini yang kelas-kelas berat nih, ya dia perkenalkan satu persatu teman-temannya kepada Pendeta Melatok. Dibilang ini orang-orang yang paling ditakuti oleh Bang Zuma, Nandar dan sebagainya. Sejak kapan? Sejak kapan? Mereka kelas berat dalam menghujat, yes, kami akui. Sang Penggugat, Lidara, Ki Ahmad, ya, PC The King, CP, itu penghujat nomor 1, itu top-topnya lah. Top penghujat yang ada. Memang dikumpulkan sama Pak Bom. Jadi memang ini grupnya penghujat. Tapi mereka menghujat itu tujuannya apa? Apakah demi kemuliaan agama Kristen? Enggak. Menurut teman-teman Kristen, apakah agama Kristen akan jadi lebih mulia? Akan jadi lebih bagus dengan adanya mereka? Coba kalian renungkan. Mereka ini aib bagi kekristenan. Aib sekali, gara-gara mereka agama Kristen makin jelek namanya. Gara-gara mereka pandangan ya, umat muslim kepada Kristen itu makin jelek. Itulah jangan terkejut, terjadi penolakan di sana, penolakan di sini, untuk pendirian rumah ibadah. Ya, ibadahnya agama apa? Kristen Protestan doang. Agama lain nggak ada masalah. Kenapa? Kenapa umat muslim, masyarakat muslim yang mayoritas ini menolak? Ya gara-gara ini. Gara-gara melihat bagaimana kelakuan para Polycardos. Terakhir masyarakat umum mengeneril. Oh ini kelakuan Kristen. Padahal ini bukan Kristen. Bukan Kristen. Itulah kenapa saya selalu mengatakan seharusnya pemuka agama, Pendeta Melatok, harusnya menasehati mereka, suruh bertobat. Bilang sama mereka, bertobat kalian. Jangan kerja kalian bahas agama Islam. Gara-gara kalian bahas agama Islam, gara-gara kalian jelekkan agama Islam, maka terjadi aksi balas.
Suruh mereka bertobat harusnya. Bukan malah di situ senyum-senyum, ya bilang oh ya gitu kan. Menikmati, malah ikut. Ya. Ikut disuruh menghafal, Pak Bapak ingat nih ayat-ayat ini. Ya nanti ketemu muslim, Bapak bilang, Nabi kalian tuh begini ya, umat kalian tuh begini, ajaran Quran kalian begini. Ini kan udah nggak benar. Udah nggak benar kali gitu. Tapi kita lihat, dibiarin sama pendeta Mel Atok. Ngeri ya. Saya nggak tahu mau dibawa kemana nih arahnya nih. Kita lihat makin ke sini makin banyak penghujat-penghujat seperti ini. Dan ini tumbuh subur, teman-teman. Tumbuh subur di negara kita. Saya nggak ngerti. Di mana pemerintah kita, di mana penegak hukum kita. Kita bisa lihat mereka bebas menjelek-jelekan Islam, bahkan bebas menjelekkan negara kita. Contohnya Yusuf Manubulu keluar dari penjara menjelek-jelekkan Kapolda, menjelekkan Pak Ridwan Kamil, menjelekkan kepolisian. Wah, ngeri teman-teman. Dan apakah ada tindakan atas fitnah-fitnah mereka? Nggak ada. Ini kita miris. Saya nggak ngerti giro kita tuh di mana lagi ya. Karena dari dulu saya ingin membangkitkan giro teman-teman supaya kita sadar bahwa semua yang kita miliki di dunia nanti akan diminta pertanggungjawaban. Kita akan ditanyakan, apa yang sudah kita gunakan dengan posisi jabatan kita, harta benda yang kita miliki, apa yang sudah kita lakukan demi agama kita. Ya, di saat agama kita dihujat sedemikian rupa oleh para polikardos ini. Itulah kenapa ya, saya selalu berusaha mengingatkan teman-teman dan selalu tampil terdepan untuk membongkar fitnahan polikardos ini. Walaupun nggak enak nih teman-teman. Bongkar gini-ginian ini akan jadi target. Akan jadi target karena mereka merasa dengan saya ngomong seperti ini berpotensi mereka masuk jeruji besi. Dan dianggap, wah ini ancaman nih. Kalau HMC terus bahas mereka, bisa masuk kan begitu. Artinya HMC-nya yang harus disingkirkan. HMC-nya yang harus dimusnahkan. Si Julius ini harus dibuang. Maka mereka akan cari segala cara untuk melenyapkan saya. Nggak enak, beresiko. Ya, mati-mati sendiri, asal kalian tahu teman-teman. Kalian bisa lihat kayak komentar-komentar, bahkan saya nggak tahu benaran muslim atau tidak ya. Banyak yang juga bilang, ya udahlah mati-mati sendiri aja Anda gitu kan. Itu yang buat kadang-kadang, aduh, ini sebenarnya kita berjuang demi apa sih? Saya kadang-kadang mikir juga itu. Saya berjuang demi siapa sebenarnya gitu. Ya. Semua lillahi ta'ala sebenarnya gitu kan. Karena saya masih sadar bahwa nanti saya akan diminta tanggung jawab, itulah kenapa saya masih ada di sini. Kalau mau dibilang, ya lebih mending cari aman ya, buat konten lucu-lucuan aja lah. Ya, buat konten pendeta Mel Atok lagi entah ngapain, gedebrus atau ngapain gitu kan. Atau si Andre Tungtung gitu, kan lebih enak. Lebih nggak beresiko. Tapi ini harus kita sampaikan. Pahit, tapi ini harus kita sampaikan. Ya, kita sampaikan kepada teman-teman semua. Inilah yang terjadi. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua. Semoga masih nyimak ya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.